Jadi ada salah satu Habib yang mungkin beliau adalah yang pertama kali mengakui bahwa nasab para Habib ini tersambungnya justru ke Yahudi. Ini bukan kata saya teman-teman ya, tapi pengakuan dari Habib ini. Ada seseorang yang mengatakan bahwa nasab Habaib ini menyambung hingga kepada Yahudi. Maka saya benarkan itu. Penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab Habaib ini mirip dengan Yahudi. Betul, saya setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Teman-teman, saya menemukan satu video yang mana saya melihat judulnya di YouTube. Ini salah satu Habib yang pertama kali katanya mengakui bahwa nasab para Habaib ini justru nyambungnya ke Yahudi, bukan nyambungnya ke Rasulullah ya. Meskipun, nah ini catatannya, meskipun di sini Habib ini juga seperti berusaha untuk menghibur dirinya teman-teman. Katanya ya memang benar ya, bahwa nasab Rasulullah itu juga kalau kita tarik sampai ke atas, sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ishak, kemudian nabi-nabi yang lain, ya memang ada keterkaitannya hubungan nasabnya dengan Yahudi. Ya kalau ditarik-tarik sih seperti itu, semua juga bakalan ketemu teman-teman ya. Orang India, orang Australia, orang Indonesia, orang dari negara manapun, kalau cuman sekedar ditarik-tarik, dihubung-hubungkan seperti itu juga tetap ada keterkaitannya. Bahkan kalau kita mau bicara secara simpel saja teman-teman, semua manusia yang ada di dunia ini dari satu jalur, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang kita maksud di sini tidak tersambungnya adalah secara genetik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan pakar genetik menjelaskan bahwa haplogrup yang harus dipenuhi oleh para Habib ini untuk bisa dinyatakan terkonfirmasi ya genetiknya dengan Rasulullah harus memiliki haplogrup J1, J1 ya. Sedangkan dari beberapa keterangan dari Dr. Sugeng Suliharto, ada dari klan Ba'alawi yang pernah melakukan tes DNA, terutama yang dari Yaman teman-teman, ternyata haplogrupnya G ya. Maka itu nggak bisa dikatakan terkonfirmasi ya. Tapi kalau dikait-kaitkan atau ditarik-tarik sampai ke atas, ya semua juga bakal nyambung ya. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh pakar genetik teman-teman. Baik, kita simak saja langsung videonya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi soal tes DNA, ada seseorang yang mengatakan bahwa nasab Habaib ini menyambung hingga kepada Yahudi. Maka saya benarkan itu. Penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab Habaib ini mirip dengan Yahudi. Betul, saya setuju. Karena apa? Lihatlah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini memiliki nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Nabi Ismail bin Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ismail itu yang menurunkan Rasulullah, sedangkan Nabi Ishak yang menurunkan Yahudi. Jadi ada hubungan kekerabatan, memang sepupu. Datuk-datuknya para Habaib dengan datuknya orang Yahudi itu sepupuan memang. Jadi kalau ada penelitian bahwa Habaib itu mirip dengan gen Yahudi, ya betul, bahwa pancen memang sepupunya kok ya. Jadi sudah betul itu. Orang mengatakan bahwa Habaib itu mirip dengan Yahudi, kalau ditarik ke atas genetiknya betul, penelitiannya betul, dan bahwa nasab itu memang betul. Cerdaslah dengan ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman ya, jadi Habib ini mungkin bisa dikatakan yang pertama kali mengakui, atau mungkin sudah ada sebenarnya yang mengakui sebelumnya namun tidak berani jujur di media. Namun seperti yang saya katakan teman-teman, Habib ini juga masih berusaha untuk menghibur dirinya
ya, di samping dia mengakui ya nasab para habib ini ternyata nyambungnya ke Yahudi, dia mengatakan ya kalau kita tarik ke atas sampai ke Nabi Ibrahim ya, Nabi Ismail ya, sampai Nabi Ishak, ya memang masih ada hubungan ya antara Yahudi dengan nasab Rasulullah. Padahal sebenarnya kan kita nggak perlu angkat ke atas, nggak perlu kita tarik ke atas, teman-teman, cukup sampai dengan Rasulullah SAW. Dan maksud dari para ahli genetik ini, teman-teman ya, mengatakan nasabnya atau genetiknya para habib ini tidak tersambung, maksudnya tidak tersambung ke Rasulullah ya. Nggak pernah mereka mengatakan sampai mengait-ngaitkan sampai ke atas ya. Makanya saya katakan kalau dikait-kaitkan seperti itu, dihubung-hubungkan seperti itu, semua juga bakalan ketemu, teman-teman ya. Orang Prancis, orang Australia, orang Afrika, orang Mekah, orang Madinah. Ya kalau dikait-kaitkan seperti itu ya bakalan ketemu juga ya. Atau kalau kita mau bicara secara simpel, semua juga datang dari satu jalur, teman-teman. Dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Kalau kita mau secara simpel, teman-teman ya. Tapi yang dimaksud oleh pakar genetika, teman-teman, dari hasil beberapa yang sudah melakukan tes DNA dari kalangan Ba'alawi, terutama yang dari Yaman, maksudnya secara genetiknya ini nggak terkonfirmasi atau tidak tersambung ke Rasulullah ya, sampai di situ saja. Jangan diangkat-angkat ke atas ya. Dan yang sudah kita jelaskan, teman-teman, dari para ahli genetik, tentu dengan kecanggihan alat yang dia gunakan, teman-teman, dengan teknologi yang sudah ada di zaman sekarang ini, kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Tapi syarat yang harus dipenuhi adalah orang yang melakukan tes DNA untuk pembuktian genetiknya nyambung nggak ke Rasulullah, yaitu harus memiliki haplogroup J1 atau J1. Sedangkan dari hasil, teman-teman, dari beberapa sampel yang sudah melakukan tes DNA, ternyata haplogrupnya itu haplogrup G, ya, berarti tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi nggak perlu ditarik-tarik sampai ke atas, ya, nggak usah ditarik sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kan jauh jaraknya dengan Rasulullah SAW. Ini yang mau dites genetiknya ini nyambung nggak sampai ke Rasulullah. Jangan sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ya kalau ditarik-tarik seperti itu ya bakalan ketemu juga, bakalan berkaitan semuanya, teman-teman. Ya mungkin ini cara beliau ini menghibur dirinya, teman-teman. Padahal sekali lagi saya katakan dan berulang kali saya katakan di video-video saya, teman-teman ya, dengan mengakui misalkan genetik kalian tidak tersambung kepada Rasulullah, itu bukan berarti kalian tidak memiliki kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Nggak perlu takut dengan masalah nasab ini, nggak perlu takut. Kemuliaan seorang itu bukan terletak pada nasabnya. Kamu anaknya siapa, anaknya kiai, anaknya ustadz, anaknya gus, anaknya ulama, nggak ada ya. Kuncinya adalah satu, yaitu ketakwaan, yang mana Allah sebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Makanya Rasulullah mengatakan, "Waman batu'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Dan barang siapa yang lalai atau lambat dalam beramal soleh, maka nasabnya tidak bisa menolongnya. Jadi jangan berharap kepada nasabmu, misalkan benar nasabmu tersambung kepada Rasulullah, tapi kamu bermalas-malasan ya, dengan berharap mengatakan, saya kan cucu Rasulullah, nanti saya akan tetap ditolong oleh Rasulullah. Nggak ada ya. Fatimah saja seandainya mencuri, kata Rasulullah, maka Rasulullah sendiri akan memotong tangannya. Itu bentuk keadilan Rasulullah. Ya, kalau anak kandungnya sendiri Rasulullah tidak pandang bulu dalam urusan hukum, teman-teman, ya apalagi model-model orang-orang yang mengaku-ngaku yang jaraknya 1400 tahun dengan Rasulullah. Baik, mungkin itu saja, teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.